Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ayi. Apa kabar Pak Ayi? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Pak Ayi sedang ada masalah terlihat murung-kusut begitu ya Pak ya? Bu, ini memang nih Bu, lah saya lagi ada masalah nih. Aduh, mohon maaf nih kayaknya saya mau berbagi permasalahan ini. Aduh, maaf Gak sekali ya apa-apa. Ibu, saya Iya, sebentar minta waktunya. Mungkin ini mengganggu aktivitas Ibu. iya tidak Ya, apa-apa Pak. boleh saya langsung utarakan Ibu permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini? Iya silakan Pak. Coba Jadi begini ceritakan. Ibu, saya itu kan di sekolah sebagai guru bidang ya Bu. Nah, Mhm. jadi yang sewaktu-waktu saya juga masuk ke kelas 6. Nah, ada siswa yang datang menghadap saya. Dia bercerita bahwa dia itu merasa diperlakukan tidak adil oleh guru kelasnya. Nah, kan langsung saya merasa, wah, masa sih ekstrim banget ini gitu gurunya Mhm. gitu. Iya iya Pak, Bisa iya iya. memperlakukan siswanya eh, apa berperilaku yang tidak adil itu secara Mhm. sepintas. Namun saya juga tidak langsung menerima informasi itu begitu saja ditelan mentah-mentah ya Bu. Saya Ya. juga memberikan kesempatan kepada siswa itu yang berinisial AG ya Mhm untuk mhm mhm mhm. menceritakannya. Nah ceritanya begini Ibu, Iya, siswa bagaimana itu coba Pak? datang ke saya tuh, Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru saya, oleh guru kelas saya. Eh, Mhm. Adil gimana? Coba kamu bisa ceritakan. Nah, dia bercerita bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa itu mengalami kesulitan saat mengisi latihan soalnya. Iya, mhm mhm. Terus? Dia merasa kesulitannya itu dia beranggapan bahwa dirinya itu tidak dikasih tahu cara menyelesaikan soal latihannya itu karena Mhm. rumusnya katanya saya tidak dikasih tahu. Ibu gurunya itu yang di depan hanya ngasih tahu yang di depannya saja, yaitu Oh, iya anak-anak iya iya. perempuan temannya, teman-teman perempuannya yang cenderung duduk di depan. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin ya kebanyakan memilih untuk tempat di belakang Iya, gitu. berarti ini yang bicara itu siswa ya, Pak, ya? Yang duduk di belakang itu ya, Pak, ya? Iya, iya, siswa yang duduk di belakang itu bercerita kepada saya. Nah, ceritanya seperti itu. Ternyata guru kelasnya itu hanya berpihak kepada anak-anak yang duduk di depan saja yang perempuan. Mhm Sedangkan mhm mhm. dia sendiri merasa tidak dihiraukan di belakang. Bahkan Iya, dia merasa tidak dikasih tahu gitu loh, Bu. mhm. Rumusnya apa sih untuk menyelesaikan soal latihan itu? Ternyata dia Iya iya merasa iya. tidak dikasih tahu. Nah, seperti Mhm, itulah informasi yang pertama saya terima dari siswa itu, Bu. mhm. Baik, setelah saya menyimak tadi, obrolan Bapak, jadi ada Mhm, siswa yang mengadu ke Bapak, mhm. merasa dia, eee, dianaktirikan mungkin, Pak, ya? Karena Bisa dibilang seperti itu. karena dia merasa tidak mendapatkan, bocoran rumus dari gurunya, ya, Pak, Iya, ya. Tahu tidak mhm. mendapatkan karena tidak terdengar atau kenapa mungkin, Pak, ya? Nah Iya, iya, bisa heeh, jadi seperti itu. itu karena tidak, menerima pembelajaran dari yang disampaikan ibu gurunya itu, apa alasannya, apakah memang dia tidak fokus, atau memang dia sedang bercanda duduk di belakang, gitu. Iya 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 iya. Iya, Nah, baik, Pak. Sekarang sebelum kita diskusi ke selanjutnya, saya begini ya, Pak, ya, apa tujuan Bapak dari pembicaraan kita saat ini? Kira-kira, Pak, tujuannya untuk apa? iya. Saya, menghadap ke ibu untuk bercerita dengan tujuan saya berharap
bisa menemukan solusi atau titik terang untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi saya setidaknya ada arahan atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar saya itu tidak merasa benar sendiri gitulah. Oh, iya Jadi iya ada iya. saran atau dari orang lain pandangannya bagaimana. Baik. Jadi Bu. Mhm. Eee, Baik, Pak. Ternyata, permasalahannya lumayan juga ya, Pak, ya? Seperti Iya. sepele, tapi ternyata ini kalau tidak diselesaikan segera mungkin, takutnya berdampak pada, rekan-rekan Iya. yang lainnya, Pak, ya? Iya. Iya, Kalau seandainya ini tidak segera diatasi atau tidak diselesaikan masalahnya, bisa jadi informasi negatifnya itu bisa menyebar, bisa meluas sehingga Mhm. bisa menimbulkan nama guru tersebut menjadi tidak baik seperti Iya itu. iya. Kira-kira menurut Bapak, jika posisi Bapak ada di guru kelas 6 tersebut, sebenarnya, seperti apa Pak itu, jika sudut pandang Bapak sebagai guru tersebut? Terus Sebetulnya menghadapi, ya, siswa yang kayak tadi, kira-kira seperti apa Pak? iya. Sebetulnya yang apabila saya berada di posisi guru tersebut ya Bu, Mhm, saya akan berusaha memastikan bahwa siswa yang sedang belajar, proses pembelajaran yang sedang berlangsung itu, saya akan berusaha memastikan bahwa setiap siswa mendengar atau menerima informasi dengan baik. Gitu. mhm, Kadang-kadang kan ada yang berisik atau ada yang tidak fokus dengan apa yang mhm. saya sampaikan misalkannya. Nah, maka saya akan lebih memastikan, jadi ketika saya berdiri di depan, maka saya juga mengarah ke belakang agar apa yang saya sampaikan itu dapat diterima oleh semua siswa. Jadi tidak hanya yang menerima informasi itu yang di depan aja, tapi Iya yang di iya belakang juga bisa menerima informasinya dengan baik. iya. Berarti, Itu jika Bapak menjadi guru tersebut, Bapak akan memastikan bahwa semua siswa menerima informasi ya, Pak, ya? iya, seperti itu Mhm. Ibu. Baik baik, bagus sekali, Pak. Terus, sebaliknya, bagaimana jika Bapak ada pada posisi si siswa ini? Iya. Apa yang akan Bapak lakukan? Kalau misalkan saya itu jadi Iya, seorang siswa heeh, itu ya, Bu? iya 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 iya. Kira-kira Nah, apa kalau yang saya akan Bapak jadi lakukan, Pak? seorang siswa itu, maka saya kalau seandainya saya tidak paham dengan apa yang Mhm, disampaikan ibu guru di depan tadi, iya, minimal saya akan bertanya, "Ibu, mhm, maaf, bisa diulangi lagi?" Atau misalkan, "Ibu, maaf, saya belum paham, bisa nggak Ibu diulangi lagi?" Kalau misalkan ibunya waktunya habis atau gimana, kan bisa saya bertanya kepada teman lain seperti itu. iya Jadi ketika tidak memahami pembelajaran yang disampaikan, tidak hanya diam saja begitu saja, apalagi ini seolah-olah menyalahkan gurunya gitu, bahwa gurunya hanya berpihak pada siswa-siswa tertentu. Jadi yang di belakang, terutama dia merasa eh, tidak diperlakukan secara tidak adil gitu. diindahkan mungkin ya? Iya, Nah, itu, iya 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 betul Ibu. iya. Berarti, jika posisi Bapak sebagai siswa tadi, Bapak akan, berusaha bertanya mungkin, Pak, ya? Tidak diam saja? Iya, iya, iya. Iya iya iya, baik, bagus sekali, Pak. Nah, eee, kira-kira apa langkah yang akan Bapak lakukan, untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ini, Pak? Nah, rencana ya Bu, ini rencana saya. Kalau Mhm, misalkan saya ini ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini,
Di antaranya, saya akan menggali informasi dari kedua belah pihak. Dari siswanya, apa sih dari sudut pandang siswa, kenapa dia bisa sampai berbicara seperti itu, bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian, saya juga berkomunikasi dengan guru tersebut. Kenapa siswa ini bisa sampai berbicara seperti itu atau merasa tidak diperlakukan dengan adil? Apakah ada yang ada yang salah dengan penyampaian yang gurunya itu seperti itu. Nah, saya mencari informasi dulu dari kedua belah pihak tersebut. Setelah menemukan informasi dari kedua belah pihak tersebut, tentu nanti kita akan menemukan suatu titik terang dan nanti akan saya pertemukan mereka untuk lebih jauhnya lagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Mhm. Jadi Bapak akan, menengahi Bapak ya? Tadi Nah, menurut perbincangan tadi iya berarti Bapak betul. akan menahi di antara siswa tadi dan guru Ya, tersebut mungkin Bapak ya, diambil titik ya, tengahnya. Iya, bagus-bagus sekali, ya. Pak. Kira-kira, strategi apa yang lebih khususnya lagi yang akan Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Ya, strategi khusus yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mempertemukan mereka dan saling mengutarakan Mhm, apa yang dia rasakan dan apa penjelasan dari kedua belah pihak tersebut. Misalkan iya iya. anak tersebut merasa diperlakukan tidak baik. Nah, apa ada penjelasan dari gurunya tersebut. Ketika gurunya juga merasa bahwa ada kesalahan yang dilakukan pada dirinya, misalkan dia merasa tidak bersalah karena dia itu sudah menyampaikan secara lantang, namun yang di belakang tidak mendengarnya. Nah, mungkin gurunya tersebut bisa menjelaskannya dengan baik. Iya, baik, Pak. Nah, kira-kira, kapan Bapak akan merealisasikan rencana tersebut, Pak? Oh iya, jadi ini memang tidak boleh dibiarkan ya Bu, harus sesegera mungkin biar permasalahannya ini tidak meluas dan tidak melebar kepada temannya misalkan, apalagi bahaya juga kalau misalkan siswa tersebut sampai bercerita kepada orang tuanya, yang memang justru belum tentu ini permasalahannya itu bahwa guru tersebut memang berpihak atau hmm, tidak memperlakukan dengan tidak adil seperti itu. Oh, iya iya iya, Pak. Iya, dapat dipahami berarti Bapak akan segera mungkin melaksanakan, langkah-langkah, rencana-rencana yang tadi sudah Bapak paparkan ya, Pak, ya? Iya, Iya iya iya. Kira-kira apakah Bapak memerlukan pendukung lain tidak, Pak, dalam memecahkan masalah ini? Contohnya mungkin dari, rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah berkolaborasi dengan mereka, ataukah Bapak akan melibatkan orang tua dari si, siswa tadi atau bagaimana mungkin? iya. Yang akan saya libatkan dalam permasalahan ini, kalau misalkan berita ini atau informasi negatif ini belum menyebar luas ke orang lain, misalkan ke orang tua, maka ranahnya cukup saya, ibu gurunya, dan siswa tersebut. Namun apabila sudah meluas, misalkan sudah sampai ke temannya informasi ini, atau bahkan sudah sampai ke orang tuanya, maka saya juga akan melibatkan mereka. Minimal mereka mengetahui penjelasan bahwa sebenarnya kejadian yang telah terjadi itu, yang dilakukan oleh gurunya itu tidak seperti yang diceritakan oleh siswa tersebut. Jadi Baik ada baik. klarifikasi gitu dari gurunya. Iya iya iya. Berarti Bapak, dalam hal dukungan ini mungkin melihat kembali ya, Pak, ya, sudah sampai mana masalah ini, Pak, ya? Apakah Iya, sudah melebar, apa masih dalam konteks si anak dan si guru tadi mungkin ya, Pak, ya? iya, Ah, baik baik baik, Pak. Kira-kira, menurut Bapak dari rencana-rencana tadi, rentang keberhasilannya, Pak,
Kalau di rentang Saya nilaikan keberhasilannya kira-kira? saya 95 Bu, yakin bisa selesai. Oke, siap Bahkan siap. kalau bila perlu 9,9. Berarti Bapak sangat optimis sekali ya, Pak, ya, 9,9. bisa menyelesaikan masalah ini ya, Pak, Iya, ya? saya Mhm, yakin karena, oke. bisalah diselesaikan dengan baik-baik. Siap siap siap. Nah, eee, kira-kira sejauh mana tanggung jawab Bapak dalam menyelesaikan masalah ini, Pak? Iya. Apalagi melihat rentang nilai tadi, kelihatannya Bapak sangat, optimis sekali gitu, Optimis. Pak. Iya. Mhm. Ya, tanggung jawab yang akan saya lakukan bahwa saya ingin sekali, kalau istilah Sundanya itu Ibu, eee, laukna beunang, caina herang cenah Bu. Nah, seperti Mantap, itu. siap, Pak. Jadi Bagus bagus sekali. permasalahannya bisa selesai dan tidak menimbulkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Jadi siswanya bisa bersemangat lagi, belajarnya, bisa jadi aktif lagi untuk bertanya, dan gurunya menjadi memiliki evaluasi, bisa bisa mengevaluasi dirinya, merasa diingatkan gitu. Jadi gurunya juga jangan sampai merasa dipojokkan gitu, seolah-olah disalahkan dengan apa yang dalam penyampaian materi tersebut, karena gurunya tersebut juga bisa jadi dia itu merasa sudah benar, merasa bahwa yang disampaikannya itu, informasinya itu, dia merasa yakin bahwa ini nih ke belakang juga kedengeran gitu. Iya, Ternyata baik di baik. belakang siswa tersebut tidak Ternyata menerima. tidak gitu ya? Iya, Benar. Pak. Alhamdulillah tampaknya Bapak sudah menemukan solusi sendiri ya, Pak, ya. Dari Iya, pembicaraan kita ini alhamdulillah. tampaknya Bapak sudah, tahu rencananya mau seperti apa, langkah-langkahnya semua seperti apa, sudah terbayangkan oleh Bapak sendiri ya, Pak, ya? Iya, Mhm. Kira-kira jika ada hambatan atau halangan yang terjadi, apa yang akan Bapak lakukan, Pak? ini mohon maaf ya Ibu ya, kalau misalkan saya nanti, yang saya rencanakan itu Mhm, 99% bisa baik ya, mhm bisa mhm, berhasil, ternyata iya, ada kendala lain iya misalkan iya. orang tuanya tidak menerima atau apa. Nah, misalkan ada, "Mohon maaf nih Bu, nanti saya akan komunikasi lagi dengan Ibu." Oke, siap, baik. Dengan senang Siap nggak hati ibunya gitu? saya Oh iya menyediakan waktu seluas-luasnya. siap. Terima kasih juga karena saya sudah dipercaya bisa membantu permasalahan yang sedang Pak Ai hadapi ini. Iya, terima Iya, kasih sama-sama Ibu. mudah-mudahan, rencana-rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik, masalah yang sedang Iya Bapak hadapi dapat terselesaikan dengan segera, karena ini sangat iya, urgent ya, Pak, amin. ya, harus segera Iya diselesaikan. iya. Iya, saya juga Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas arahannya dan segala macam ya. Mhm. Semoga, Ibu tidak kapok ketika Oh, nanti saya bisa tentu tidak, Pak, menghubunginya tentu kembali gitu, tidak. Bu. Iya, siap siap. Iya. Bagaimana Terima kasih, perasaan Ibu. ya, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan, diskusi ini, Pak? Aduh, alhamdulillah sekali, Ibu, setelah saya, berdiskusi atau menyampaikan Coaching ini ya? unek-unek Mhm. saya, iya, setelah saya menyampaikan unek-unek yang sedang saya hadapi ini, saya sekarang bisa merasa lega loh, Bu, bisa merasa plong gitu ya. Mhm. Bahkan saya juga merasa ada titik terang gitu, ada titik Mhm. terang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalau Bapak sudah merasakan hal seperti itu, berarti diskusi kita ini bermanfaat ya, Pak, ya? Iya, alhamdulillah, Mhm mhm mudah-mudahan mhm. bermanfaat. Iya, baik baik baik, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Aim. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu, sehat? Alhamdulillah Pak, saya kemarin datang ke Bapak ke sekolah, tapi katanya Bapak sedang pergi keluar ya. Oh iya, 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 mohon maaf kemarin lagi ada kegiatan kemarin, Ibu. iya. Maaf Pak, sekarang mengganggu malam-malam dalam kondisi Iya, seperti nggak ini karena apa-apa. Ini permasalahannya juga saya urgent lagi sekali nih santai. Pak. Eh, Iya, nggak apa-apa, Ibu. Santai aja. Ini saya juga iya, lagi santai. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan ini. iya ini Tiba-tiba Pak. ini kayaknya penting Saya banget ini nih datang sengaja ke sini. Ini ada masalah Pak, dengan anak didik Iya, saya, mau berbagi sama Bapak, kali dengan berbincang, berdiskusi, saya bisa menemukan solusi gitu Pak. iya, Mhm, iya. jadi Coba Ibu, kalau boleh tahu nih, mhm, coba bisa Ibu ceritakan gitu, kenapa iya, bisa sampai menemukan permasalahan mhm, hal seperti ini gitu, gimana itu iya, ceritanya? jadi begini Pak, saya, di sekolah ada murid baru, inisialnya A ya Pak ya, murid baru ini Mhm, kira-kira baru 2 mingguan lah datang ke sekolah saya. Putra ini Pak ya, laki-laki, murid mmm, laki-laki. Si A ini pindahan siswa dari Bandung, tapi ini Pak yang jadi permasalahannya si siswa ini sangat lain Pak perilakunya dengan teman-temannya, dengan mmm, siswa saya di sekolah yang lain begitu Pak. oh begitu, Mhm. iya. Oh, Jadi Ibu jadi lagi ada permasalahan seperti itu ya? iya, Terus je jadi gini, sekarang menemui jadi saya? iya, kali Bapak Aduh, bisa, kita bertukar eee, pikiran gitu Pak, saya bisa iya, menemukan solusi yang, iya, sudah 2 iya. minggu ini saya merasakan kebingungan Pak. Oh, jadi itu tujuannya ya, Ibu menemui Iya, saya saat ini, untuk iya, menemukan, solusi solusi. dari masalah saya Iya, Pak, iya. Jadi begini iya, Pak, si anak didik ini, si siswa baru ini ya Pak ya, dia itu ke sekolah jarang sekali membawa alat tulis Pak, mmm, alasannya lupa, hilanglah, patahlah, dipinjam adiknya lah, ada saja alasannya Pak. mmm, Terus kalau otomatis kan kalau dia tidak bawa alat tulis pasti pinjam ke temannya kan ya, Pak, ya. Nah, iya, masalahnya kalau dia pinjam ke temannya, kalau temannya tidak memberikan pinjaman itu, tidak meminjamkan, si anak itu suka bertindak kasar, Pak. mmm, Jadi, kadang iya, dia tidak menerima tidak dikasih pinjam, sampai dia berbuat kasar, mencubit, terus nyocok gitu, Pak, ke temannya itu. oh, jadi Jadi dia kan itu memaksa ya? iya, sudah pemaksaan, sudah kasar gitu, Pak, kan, Pak. Terus Aduh, alasannya temannya tidak memberikan itu, tidak meminjamkan karena si A ini, kalau minjam tidak dikembalikan lagi, Pak. Dengan iya, alasan, kan sudah tadi, sudah dikasihkan kembali, padahal kan enggak gitu, Pak. Jadi, mmm, teman-temannya teh kapok meminjamkan barang itu, seperti itu. oh, Terus di samping itu juga, si anak ini juga kalau dalam melaksanakan di kelas itu ya, Pak, ya, kalau sedang belajar, cicing, Pak. mmm, Muter terus, muter mengganggu temannya, kadang mhm, melempar-lempar kertas gitu ke meja teman yang lain. Jadi kan mengganggu kenyamanan belajar yang lain, Pak. iya, Saya sudah memperingatkan, Pak, ya, tapi tidak diindahkan gitu, Pak. Saya mmm. bingung harus bagaimana gitu, Pak. Aduh, kasihan juga tuh ya teman-temannya, bisa-bisa dia merasa tidak nyaman gitu di kelasnya dengan datangnya siswa baru. Iya, Pak, justru seperti itu. Saya kasihannya kan Mmm, jadi dia itu harusnya dalam 2 minggu ini sudah punya teman, ini kan tidak, Pak. oh, iya. Tidak punya teman dia. Iya, lalu ini udah berjalan 2 minggu ya, Bu? Iya, Pak. Nah, selama ini Ibu udah hal apa saja yang udah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada anak tersebut? Mmm, Seperti yang tadi Barangkali sudah saya utarakan, Pak, saya sudah, memberitahukan kepada si siswa A tadi, bahwa iya, yang dia lakukan itu tidak baik. Jadi iya, semisalnya kalau temannya tidak meminjamkan pensil atau ballpoint,
harus menerima dengan lapang dada gitu Pak ya, tidak Iya. boleh, bertindak kasar karena itu tidak baik. Berarti kan dia tidak menyayangi Mmm, temannya karena sudah melukai iya, temannya kan ya Pak ya. Ya, mhm, tapi tetap saja, dia diem, kalau kalau dinasehati dia diem, tapi diam. tetap dilakukannya lagi gitu, Pak, ya. Terus Mmm, saya juga sudah memberikan kepada dia pensil, bolpoin, penghapus, mmm, sudah saya beri, Pak. Maksudnya supaya dia tidak meminjam ke tidak pinjam lagi temennya, gitu ya. iya. Tapi apa coba, Pak, besoknya teh nggak dibawa lagi, katanya teh lupa, nggak tahu di mana naruhnya. Jadi seperti yang disengaja gitu, Pak, dia itu seperti itu, gitu. Iya, Jadi, saya teh harus bagaimana gitu, Pak, ya, dalam hal ini, gitu. Terus dia kan mmm, suka kasar ya, Pak, ya, ke temannya itu ya. Saya sudah iya, ini, menggunting kuku dia, mengupayakan. Jadi kalau dia kasar ke temannya, ya lu dia tidak akan melukai gitu. nah, minimalnya iya, Pak, temennya tidak luka lah gitu, tidak kan pernah, Pak, dia dia nyocok sampai, berdarah-darah gitu temannya teh, si tangannya Oh, teh, yang saya sudah upayakan supaya tidak melukailah seperti itu, Pak. Tahu gemes, tahu apa dah itu teh. iya. Nah, setelah itu, upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi, apakah ada upaya lain gitu Ibu? Misalkan mencari apa, informasi dari latar belakang siswa tersebut gitu? Iya, Pak. Saya sudah, Pak, mencari informasi, kepada tetangganya yang dekat ya, Pak, ya, dengan rumahnya, dengan Iya, rumah neneknya, kan dia dia di sini dengan neneknya ya, Pak, ya. Jadi di Bandung, orang iya. tuanya itu di Bandung. Jadi saya sudah mencari Mmm, informasi kepada tetangganya, bagaimana perilakunya, di luar sekolah seperti itu, di madrasah lah, di pengajiannya atau bagaimana. Ternyata sama saja, sama katanya seperti mmm, itu. Nah, cuman, yang saya belum ini, saya mencoba menghubungi neneknya, saya belum menemukan, waktu yang pas gitu, Pak. Saya datang ke rumahnya, neneknya sedang di luar. Terus katanya neneknya ada, sayanya masih di sekolah. Jadi belum ada waktu mhm, yang pas untuk bertemu dengan neneknya ini, Pak. memang kesibukan neneknya itu kemana gitu Bu, sampai bisa sulit, bertemu gitu dengan Mhm. beliau? Neneknya itu pergi ke ladang, Pak, di kampung lah, ke Oh, ladang, ke mhm, sawah, seperti itu, Pak. Eee, terus oh, beliau tidak pegang HP, jadi saya susah menghubunginya begitu, Pak. Tapi iya, saya sudah berupaya, ke orang tuanya di Bandung, sama, Pak, seperti itu juga, jadi belum belum nyampe gitu, belum ada. iya. Apakah di rumah neneknya itu tidak ada orang lain yang membersamai anak tersebut misalkan Ibu? Tidak ada, Pak, hanya neneknya sama si A ini, Oh, cuma berdua. jadi anak itu hanya tinggal berdua sama neneknya? Iya, Iya, jadi di sedangkan orang tuanya itu semuanya tinggal di bekerja Bandung? di iya, bekerja di Bandung, si anaknya ini dikalemburkeun gitulah, Pak, ya, dipindah sekolahkan, Iya, mungkin dengan harapan kalau di kampung ya namanya mungkin pergaulan tidak sebebas di kota ya, Pak, ya. iya, iya. Terus karena kesibukan orang tuanya dua-duanya bekerja, mungkin kali bisa Mmm, diasuh ku neneknya, mungkin pandangannya seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu, Pak, apakah si anak ini teh iya. sudah seperti ini dari Bandungnya atau Atau perilakunya perilaku ini baru perilaku baru di ya di sini sini, iya, karena penolakannya mungkin gak mau dipindah, karena jadi mau berlaku pindah, seperti itu supaya tidak betah, nanti dia bisa balik heeh, ke Bandung, kan mungkin bisa bisa jadi pindah seperti lagi ke itu juga ya. Bandung. Iya, Pak. Iya, Jadi saya belum tahu persis seperti apa latar belakangnya. iya. Nah, ini Bu, ini kan, eee, memang harus sesegera mungkin sepertinya ya Bu, biar tidak mengganggu teman-temannya ya. Mungkin bisa jadi temannya, merasa tidak nyaman ya. Nah, Ibu, rencana yang Ibu akan lakukan tadi, kapan ini bisa direalisasikan oleh Ibu? Seperti Mmm, tadi kan Ibu katakan, setelah Ibu menghubungi neneknya ternyata masih juga belum bisa membuahkan hasil, apalagi menghubungi orang tuanya jauh di sana komunikasinya juga mhm, belum Ibu bisa apa, mendapatkan kontaknya misalkan gitu. mhm. Nah,
langkah yang selanjutnya itu Ibu, kapan gitu Ibu akan, mencari informasi lagi atau mengulang jadwal lagi? Mhm. Seperti itu atau bagaimana Ibu? Iya, jadi Pak melihat, masalah yang saya hadapi ini urgent Pak ya, karena Iya, kalau berlarut-larut takutnya, membawa, efek negatif efek gitu. yang negatif terhadap temannya, mungkin kan jadi temannya menjadi takut kan. Iya, Terus, terus bagi jiwa si A ini, si murid A ini juga tidak baik juga, Pak. Karena takutnya iya, nanti kan, psikisnya terganggu gitu, Pak, ya, karena tidak mempunyai teman itu, Pak, ya. Jadi saya akan melakukan hal ini sesegera mungkin, insya Allah secepatnya besok saya akan segera, melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya paparkan tadi, Pak. Saya akan menemui neneknya, saya akan berbincang sore hari mungkin ya, Pak, biar si neneknya iya, mungkin sudah pulang dari ladang, saya akan membicarakan tetangganya, mmm, eee, menitip kabar kalau saya nanti akan ke sana menyelesaikan masalah ini, Pak. mmm, sejauh mana nih keyakinan Ibu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Mmm, Misalkan kalau dinilai kan itu Ibu, keyakinan Ibu berapa nih mmm. menyelesaikan permasalahan ini? Iya, Pak, ya. Saya optimis, Pak, 95% bisalah, Pak, ya. Insya Allah saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Saya Iya, akan berupaya dengan maksimal mungkin, menghubungi orang tuanya, menghubungi neneknya, terus mengadakan pendekatan terhadap si siswa A ini, supaya permasalahan ini cepat terselesaikan gitu, Pak. iya, iya. Semoga aja apa yang akan Ibu lakukan, rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu, tanpa ada kendala suatu apapun ya. Nah, kemudian tanggung jawab ini sebagai ibu, bisa dibilang orang tuanya ya kalau di kelas. Mhm, Sebagai orang tuanya, tanggung jawab apa yang bisa Ibu berikan kepada anak tersebut mmm. agar permasalahan ini bisa teratasi? Iya, jujur ya, Pak, ya, si anak ini kan kalau di sekolah berarti sudah jadi tanggung jawab saya, Pak, ya. Saya Iya, berarti betul. orang tua di sekolah bagi si siswa A ini. Iya, Terus saya juga merasakan sebagai seorang ibu, sebagai seorang tua yang juga memiliki anak, pasti saya akan menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas, Pak, iya, sampai akan masalah berusaha ini semaksimal mungkin iya, ya. semaksimal mungkin sampai permasalahan ini benar-benar terselesaikan, perilaku siswa ini berubah menjadi baik, dia mendapatkan teman, dia merasa betah ada di sekolah ini, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan apa rencana Ibu, tanggung jawab Ibu sebagai orang tua penggantinya ketika di kelas bisa bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya Ibu ya. Iya, Nah, namun amin ketika amin. Ibu misalkan nanti dalam proses menjalankan rencana yang Ibu rencanakan nanti, apabila Ibu mendapatkan suatu kendala yang memang misalkan kendala baru lagi gitu ini Mhm dalam mhm proses mhm. perencanaan menjalankan perencanaan Ibu menemukan kendala baru, bisalah nanti kita Iya, Pak, ya. kembali. Maaf nanti kalau ke depannya saya ada kendala, contohnya, saya kesulitan menemui orang tuanya, menghubungi orang tuanya, pasti saya akan mengkomunikasikan lagi dengan Bapak, Pak. Mengadakan tindak lanjut lagi gitu, Pak, ya, ke depannya. Iya siap, nggak apa-apa. Nanti saya waktu mah bisa diatur. Iya, Pak. Aduh, Pak, terima kasih sekali atas Iya, waktunya, sama-sama. sudah, membersamai saya dalam, menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Jujur, Iya, sekarang setelah saya ngobrol dengan Bapak, menyampaikan permasalahan saya ini, perasaan saya menjadi lega, Pak, gitu. Jadi sudah alhamdulillah tuh. sudah terbayang jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan itu seperti apa gitu, Pak. Iya, iya. Ya syukurlah kalau begitu. Saya Mhm, juga iya iya. merasa senang gitu kalau misalkan bisa membantu orang lain atau minimal
bisa saling bertukar pikiran. Seperti Iya, itu, Bapak. Ibu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, Maaf malam-malam sudah mengganggu Bapak. iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan coaching tadi bersama Pak Ayi, saya sebagai coach, merasa, gugup ya, karena ini mungkin pengalaman pertama ya, Pak, ya, melaksanakan coaching, Iya, heeh, eee, pelaksanaan coaching kali ini, sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan kaidah-kaidah coaching itu sendiri. Eee, dengan pelaksanaan coaching ini alhamdulillah Pak Ayi menemukan titik terang ya, Pak, ya, menemukan solusi iya, dari permasalahan yang sedang Pak Ayi hadapi. Hal-hal yang harus ditingkatkan lagi dalam coaching ini, jujur masih perlu, peningkatan dalam, eee, menyampaikan pertanyaan berbobot supaya saya iya, lebih bisa menggali kembali masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Terus saya juga kurang luwes dalam, menyampaikan, eee, pertanyaan tersebut. Tapi Pak Ayi mengerti ya dengan pertanyaan saya ajukan, Pak? iya. Terima kasih, Ibu. Justru terima kasih saya ya merasa plong, lega gitu. Sudah paham Mhm. dengan apa yang Ibu tanyakan. Oh, baik baik Nah, baik, ya. seperti itu. Mungkin itu, perasaan saya. Eee, dalam meningkatkan coaching ini supaya ke depannya lebih baik, tentunya saya harus lebih, belajar banyak lagi bagaimana, itu coaching, harus lebih lebih sering lagi melaksanakan coaching dengan rekan-rekan sejawat, harus lebih banyak lagi mencari, referensi-referensi literasi, baik Ya, itu dari YouTube ya, Pak, ya, yang bisa menambah, wawasan, bisa menambah kemampuan kita dalam hal coaching ini, Pak. iya. Dari perbincangan tadi, saya berposisi sebagai coach ya, Bu. Iya, Alhamdulillah, eh, dari pembicaraan saya tadi ada suatu apa ya, adanya kemitraan gitu antara saya dan eh, coach iya betul, sehingga Pak. dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Mhm, alur tirta tadi ya, seperti yang mhm, kita ketahui dengan menggunakan alur tirta. Namun tentu saja saya juga masih banyak memiliki kekurangan, Ibu. Mohon maaf. Nah, kekurangannya itu diantaranya seperti pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot. Semoga saya nanti ke depannya setelah evaluasi diri, nah saya bisa berpikir lagi, menggali lagi ilmu-ilmunya, mhm, menggali informasi, atau melakukan pelatihan-pelatihan, atau juga bisa saja saya menemukan permasalahan sehingga menambah ilmu untuk saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Karena keseringan mungkin bisa semakin bertambah ilmunya, gitu, seperti itu. iya iya, baik, Bapak. Tapi tadi, sudah sangat, membantu sekali, Pak. Saya sudah menemukan Iya, solusi-solusi dari perbincangan kita ini, Pak. iya, Iya, syukurlah. mhm.